Kenapa nak? Are you ready? Kicau, kicau, kicau mania. Kicau, kicau, kicau mania. Kicau, kicau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sukmawati, NIM 8622410028, kelas RA2. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi yaitu tentang tubuh manusia dan kesehatan untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah IPA kelas tinggi. Semoga penjelasan yang saya sampaikan dapat dipahami dengan baik. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Nah, pertama saya akan menjelaskan pengertian tubuh manusia. Tubuh manusia adalah ciptaan Tuhan yang sangat sempurna. Tubuh manusia terdiri dari banyak bagian yang saling bekerja sama, sehingga manusia dapat hidup, bergerak, berpikir, belajar, dan melakukan aktivitas sehari-hari. Nah, di dalam tubuh terdapat organ-organ penting, yang memiliki fungsi berbeda-beda. Jika salah satu organ terganggu, maka kesehatan tubuh juga dapat terganggu. Nah, contohnya, jika paru-paru sakit, manusia akan sulit bernapas. Jika lambung sakit, manusia akan sulit makan dengan nyaman. Nah, jika otot tulang sakit, manusia akan kesulitan bergerak. Nah, karena itu, semua bagian tubuh harus dijaga kesehatannya. Yang kedua itu organ tubuh manusia dan fungsinya. Yang pertama itu otak. Nah, otak adalah pusat pengendali tubuh manusia. Fungsi otak itu yang pertama, mengatur cara berpikir kita. Yang kedua itu mengatur gerakan tubuh. Yang ketiga, membantu mengingat. Terus yang terakhir itu mengatur emosi dan perasaan. Nah, contohnya dalam kehidupan sehari-hari gitu ya yang kita alami, saat guru menjelaskan pelajaran, otak bekerja untuk memahami dan mengingat materi tersebut. Ketika kita menyentuh benda panas, otak langsung memberi perintah kepada tangan untuk menjauh agar tidak terluka. Nah, cara agar menjaga keselamatan otak kita. Yang pertama itu kita harus tidur dengan cukup. Yang kedua, kita harus makan makanan yang bergizi. Terus rajin membaca dan belajar. Yang terakhir itu tidak terlalu sering begadang. Nah, yang kedua, jantung. Jantung itu adalah organ yang bekerja memompa darah ke seluruh tubuh. Darah membawa oksigen dan zat makanan yang dibutuhkan tubuh. Nah, fungsi jantung itu yang pertama memompa darah, yang kedua itu menjaga peredaran darah tetap lancar. Nah, yang terakhir itu membantu tubuh mendapatkan oksigen. Contohnya saat kita berlari atau olahraga, jantung berdetak lebih cepat karena tubuh membutuhkan lebih banyak oksigen. Jika jantung tidak bekerja dengan baik, tubuh akan mudah lelah dan lemas. Cara menjaga kesehatan jantung nih, yang pertama kita harus rajin olahraga. Yang kedua itu mengurangi makanan yang berlemak, karena itu tidak sehat gitu ya. Yang ketiga itu tidak begadang. Nah, yang terakhir menghindari stres berlebihan, karena itu sangat mempengaruhi banget gitu ya ke jantung. Jadi kita harus menjaga kesehatan kita. Yang ketiga yaitu paru-paru. Nah, paru-paru itu adalah organ pernapasan manusia. Nah, fungsi paru-paru itu yang pertama mengambil oksigen dari udara. Yang kedua itu mengeluarkan karbon dioksida dari tubuh. Nah, saat kita menarik napas, udara masuk melalui hidung, lalu menuju paru-paru. Oksigen dari udara akan disebarkan ke seluruh tubuh melalui darah. Nah, ketika kita meniup balon gitu ya, atau berlari, paru-paru bekerja lebih kuat karena tubuh membutuhkan udara lebih banyak. Nah, cara menjaga paru-paru. Pertama, tidak merokok, karena merokok itu tidak sehat ya, sudah tentu. Karena banyak contohnya yang terkena paru-paru karena merokok. Jadi, cara menjaga paru-paru itu tidak merokok ya, tidak merokok. Terus yang kedua, menghindari asap atau polusi.
Nah, yang ketiga harus rajin olahraga. Dan yang terakhir menjaga kebersihan lingkungan. Nah, yang keempat itu lambung. Lambung itu adalah organ pencernaan. Nah, fungsi lambung mengolah makanan yang kita makan, terus menghancurkan makanan agar mudah diserap tubuh. Contohnya itu saat kita makan nasi dan lauk gitu ya, makanan masuk ke lambung lalu dicerna menjadi sari-sari makanan yang berguna bagi tubuh. Nah, jika kita terlambat makan gitu ya, atau terlalu banyak makan pedas gitu, nah lambung bisa sakit. Cara menjaga kesehatan lambung nih, yang pertama itu makan harus teratur. Terus yang kedua, tidak terlalu banyak makanan pedas. Nah, yang ketiga itu mengunyah makanan dengan baik. Nah, kita juga tidak boleh mengunyah makanan terlalu cepat gitu atau terlalu berlebihan karena itu tidak baik ya. Yang terakhir itu kita harus minum air putih yang cukup. Kalau bisa satu hari itu 1 liter, jangan kurang, dan jangan juga banyak minum es karena itu tidak sehat. Yang kelima itu tulang dan otot. Nah, tulang dan otot membantu tubuh bergerak dan berdiri tegak. Fungsi tulang itu yang pertama menopang tubuh, yang kedua melindungi organ tubuh. Nah, fungsi otot nih membantu tubuh bergerak, itu adalah fungsi otot. Contohnya kita bisa berjalan karena adanya kerjasama tulang dan otot kaki gitu ya. Terus yang kedua, tangan bisa mengangkat tas karena otot bekerja menarik tulang. Nah, jika tulang patah atau otot cedera, gerakan tubuh menjadi terganggu. Nah, cara menjaga kesehatan tulang dan otot, kita harus minum susu, makan makanan berkalsium, terus berolahraga, dan juga duduk dengan posisi yang benar. Nah, terus pengertian kesehatan nih selanjutnya. Nah, kesehatan itu adalah keadaan tubuh yang baik, segar, dan bebas dari penyakit. Nah, tubuh yang sehat itu membuat kita semangat belajar, bisa bermain, mudah berkonsentrasi, tidak mudah lelah juga. Nah, sebaliknya, tubuh yang tidak sehat membuat aktivitas kita juga terganggu. Itu relate ya. Nah, selanjutnya cara kita menjaga kesehatan tubuh. Yang pertama itu makan makanan yang bergizi. Nah, tubuh membutuhkan makanan sehat agar organ tubuh bekerja dengan baik. Contoh makanan bergizi itu nasi sebagai sumber energi, terus ikan dan telur untuk pertumbuhan. Nah, sayur dan buah mengandung vitamin. Nah, jadi jika anak sering makan junk food gitu ya, dan jarang makan sayur, nah tubuh bisa kekurangan vitamin dan mudah sakit. Terus yang kedua itu minum air putih yang cukup. Nah, air membantu menjaga keseimbangan tubuh. Contohnya saat cuaca panas gitu ya, atau setelah olahraga tubuh mengeluarkan keringat sehingga perlu minum air agar tidak dehidrasi. Terus yang ketiga itu rajin olahraga. Nah, olahraga membuat tubuh kuat dan sehat, contohnya senam pagi gitu. Nah, senam pagi itu membuat otot tubuh menjadi segar gitu. Terus bersepeda melatih otot kaki, jalan pagi membantu kesehatan jantung. Nah, jika jarang bergerak gitu ya, tubuh menjadi lemah. Nah, yang keempat itu menjaga kebersihan. Nah, kebersihan membantu mencegah penyakit. Contohnya itu mencuci tangan sebelum makan, agar mencegah kuman masuk ke tubuh. Terus yang kedua itu menggosok gigi. Nah, itu untuk mencegah gigi berlubang. Terus yang terakhir itu mandi. Nah, mandi itu membuat tubuh bersih dan segar. Terus selanjutnya itu yang kelima, istirahat yang cukup. Nah, tidur membantu tubuh beristirahat dan memperbaiki sel-sel tubuh. Contohnya itu jika tidur terlalu malam, saat pagi tubuh merasa lemas dan sulit berkonsentrasi belajar. Nah, yang terakhir akibat tidak menjaga kesehatan. Nah, jika tidak menjaga kesehatan, tubuh bisa mengalami berbagai penyakit. Nah, seperti flu, batuk, demam, diare, atau sakit mah. Nah, contohnya itu jika sering makan sembarangan dan
jarang mencuci tangan gitu ya, kuman dapat masuk ke tubuh dan menyebabkan sakit perut gitu. Nah, jika terlalu sering begadang juga tubuh menjadi lemah dan mudah sakit. Jadi intinya tubuh manusia itu memiliki banyak organ penting yang saling bekerja sama. Agar tubuh tetap sehat, kita harus makan makanan yang bergizi, rajin berolahraga, menjaga kebersihan, minum air putih yang cukup, dan juga istirahat yang cukup. Nah, dengan tubuh yang sehat, kita dapat belajar dan beraktivitas dengan baik. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Labana al Yaw Ready.